kayaknya emosian banget deh. Dengar suara kamu, bulu kuduk Otan jadi merinding deh. Serem banget. Beginilah situasinya kalau buaya lagi benar-benar marah dan merasa terancam. Jadi ini ada salah satu warga yang punya buaya dan sudah nggak bisa memungkinkan untuk dirawat, Mas ya. Makanya mau coba kita evakuasi buat kita amankan gitu, kita selamatkan. Oh, begono ceritanya. Memang sih, tempat buaya tinggal ini bisa dibilang terlalu sempit untuk ukuran buaya sepanjang hampir 2 meter ini. Kalau dibiarkan malah akan membuat buaya tidak nyaman. Kasian kan kalau dibiarkan terlalu lama di sini? Teman di rumah atau siapapun yang melihat tayangan ini, jangan pernah menirunya ya. Sangat tidak disarankan. Hanya orang-orang yang ahli di bidangnya yang diperkenankan, termasuk paman yang bantu Karaka ini. Nah, tali sudah berhasil masuk ke rahang bagian atas buaya nih. Tantangan selanjutnya harus bisa mengeluarkan buaya dari dalam air dan membawanya ke darat. Buaya akan lebih superior saat di dalam air. Makanya dia berusaha semaksimal mungkin untuk melawan dan tetap di dalamnya. Sekuat apapun tenaga buaya untuk melawan, pada akhirnya akan kewalahan juga. Ayo paman, ini kesempatan bagus. Dengan cara dan penanganan yang tepat, hal berbahaya ini terlihat jadi lebih mudah. Proses ikat mulai dilakukan. Yang pertama harus diikat kedua rahangnya. Nah, Otan, ini lagi coba diikat bagian rahangnya. Emang yang paling aman untuk evakuasi buaya, yang paling berbahaya itu bagian rahang, jadi harus benar-benar diamankan lebih dulu. Hal penting lain yang gak boleh terabaikan, bagian hidung buaya yang ada tepat di ujung rahang atas. Jangan sampai tertutup kain atau tali. Saat yang ditunggu datang juga. Saatnya mengeluarkan buaya dari dalam kandang. Tetap hati-hati ya kak. Walau bagaimanapun, buaya tetaplah buaya. Sang predator alami yang punya insting berburu luar biasa. Otan mulai sedikit paham nih. Sepertinya tempat yang sekarang Karaka dan tim datangi adalah salah satu tempat berkumpulnya para hewan atau satwa liar. Namanya Stasiun Flora Fauna, berlokasi di wilayah Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Jadi fungsinya itu seperti pusat penyelamatan satwa loh. Satwa yang ada di sini kebanyakan hasil serahan masyarakat atau tangkapan operasi. Kemudian direhabilitasi, lalu dilepas liarkan kembali jika sudah layak. Tunggu. Coba kita ikutin Karaka dan paman yang lagi angkat buaya tuh. Mau diapain buayanya, Kak? Oh, mau ditimbang. Lucu ya. Udah mirip balita yang mau ikut program imunisasi. Pakai ditimbang segala. Biasanya sih, proses pengambilan data dari hewan seperti ini dilakukan sebagai syarat sebelum masuk ke tempat penampungan hewan. Selain mendapatkan data berat tubuhnya, petugas juga mengukur panjang secara keseluruhan buaya ini. Bobot sudah, panjang tubuhnya juga sudah. Sekarang pengecekan apa lagi nih, Kak? Kok buayanya dimiringkan begitu? Oh, Otan tahu. Pasti dokter mau cek jenis kelamin buayanya ya? Proses ini dinamakan sexing. Tentu harus dengan pendampingan ahli loh ya. Nah, kalau semua data sudah lengkap diterima, baru deh biasanya buaya bisa dimasukkan ke dalam kandang.
Salah satu kegiatan yang dilakukan oleh stasiun Flora Fauna yaitu merawat dan merehabilitasi satwa yang mereka terima. Ada tenaga ahlinya juga, seperti paman kiper dan dokter hewan yang berjaga dan bertugas merawat sobat-sobat otan. Sabar ya sob, gak sakit kok, paling cuma berasa digigit semut. Semutnya berani juga ya bisa gigit buaya. Bercanda ya guys. Berontak dia. Nah ini dok, yang barusan dokter suntikan itu apa? Obat bius tapi hanya bius ringan. Jadi nanti kita bisa ngecek bagian mulut karena terlalu berisiko kalau tidak memakai bius. Jadi kita memakai bius tapi hanya yang ringan saja. Tentu pemberian obat bius berdosis ringan ini untuk meminimalisir resiko kecelakaan kerja dokter. Karena tindakan yang akan dilakukan cukup beresiko di bagian dalam rongga rahang buaya. Ih, ngeri! Dengan menggunakan alat Pet's Mouth Opener, rahang buaya perlahan dibuka dan dibiarkan untuk beberapa saat sampai tindakan selesai dilakukan. Oh ya teman, walau buaya dalam pengaruh obat bius dan kedua rahangnya tertahan alat pembuka mulut, usahakan bagian mata buaya harus tetap selalu tertutup supaya dia selalu merasa nyaman. Kalau buayanya nyaman, dokter yang menolong pun jadi aman dong pastinya. Giginya buaya tuh harus dibersihin ya, kenapa ya? Jadi buaya ada fase tanggalnya, kemudian nanti dia tumbuh baru. Nah, ketika tanggal itu dia menimbulkan luka di situ. Kan. Sedangkan kan dia kan di bawah, kalau di sini makanya untuk menghindari dia lukanya membusuk ya kita ada untuk membersihkan gigi. Ya. Dengan menggunakan cairan TSR atau Tooth Stain Remover, gigi buaya seketika bersih dan kinclong. Bakterinya juga hilang dong pastinya. Cie, makin terlihat keren kan kalau giginya bersih. Ini ada beberapa contoh fase tanggal nih teman, di mana gigi lepas dan menimbulkan luka. Coba bayangkan kalau bagian gigi kotor, pasti bakteri yang ada akan masuk ke dalam luka dan berakibat infeksi. Mau dibawa kemana lagi buayanya, Kak? Semoga kamu cepat sepenuhnya sadar ya, Sob. Dengan tampilan gigi yang bersih dan hidup yang lebih sehat pastinya. Wih, lapar apa doyan, Sob? Buaya makan gak harus tiap hari teman, bisa seminggu sekali bahkan 2 minggu sekali, tergantung ukuran buaya dan seberapa banyak porsi makan yang diberikan. Uniknya, walau mereka punya gigi yang tajam dan mematikan, sama sekali gigi tersebut tidak mereka gunakan untuk mengunyah makanan yang sedang mereka makan. Gigi hanya berfungsi untuk mencabik dan mencengkram makanan. Selanjutnya, makanan akan ditelan bulat-bulat.